Jadi yang kita akan capai dalam pelatihan ini yaitu nanti mempersiapkan Bapak Ibu sebagai guru inti ya. Maksudnya guru inti apa? Nanti Bapak Ibu akan men-sharingkan gitu ya materi ini ya, bagaimana cara pembelajarannya, pengalaman ini, dan juga mencoba juga ya, sudah mulai juga kalau bisa di dalam pembelajaran yang sekarang dilakukan dimasukkan gitu ya computational thinking-nya. Nah, ini bagaimana tadi tanggapan dari siswa-siswa kita? Ini juga kita akan minta masukannya juga supaya nanti ada evaluasi karena yang di lapangan kan Bapak Ibu semua ya, kami kan hanya menerima yang kita pikir ini mungkin bisa, tetapi nanti di lapangan terjadinya bagaimana kita nggak tahu gitu ya. Tapi nanti akan kita evaluasi dan kita akan diskusikan di dalam tingkat secara universitas ya, yang kami tangani, dan juga nanti secara nasional. Jadi yang dalam melaksanakan ini ya, ini jadi masih sifatnya pengayaan. Computational thinking kita belum menjadi satu kurikulum di Indonesia, dan mungkin belum tahu ya, sedang ada kebijakan Merdeka Belajar ya, kampus Merdeka, dan juga kurikulum Merdeka Belajar ini sampai di mana, dan juga keterlibatan dari mahasiswa. Kita harapkan generasi mendatang sudah mulai gitu ya, mulai menerapkan dengan computational thinking. Waktu kita sudah dengar ya waktu seminar dan gimana, bahwa sekarang berpikir computational city ini sudah, kalau di negara sudah menjadi satu kurikulum, sudah bagian gitu. Karena apa, kalau kita lihat sekarang data yang sudah berkembang, kita sudah tidak pakai data secara ini lagi ya konvensional, tapi sudah masuk ke big data katanya. Apa di situ big data? Kalau Bapak Ibu boleh sedikit saya jelaskan bahwa sekarang data-data yang ada ya, kalau dulu kan misalnya data jumlah penduduk berapa, seberapa yang laku berapa, penjualan berapa, sebagaimana itu masih bisa kita bikin dalam satu tabel. Tapi sekarang data-data seperti misalnya CCTV gitu ya, data-data CCTV atau data-data dari Twitter. Nah, siapa nih yang sentimennya hoax itu, yang benci pada seseorang? Nah, itu sekarang sudah bisa dilakukan bisa kita prediksi gitu. Ini orang kelakuannya seperti apa? Nah, ini juga ya di siswa-siswa kita ya, mungkin pada waktu belajar cara online gini dia malah main game gitu. Saya juga ketemu ya, malah ada mahasiswa saya lagi kuliah, dianya ini pakai fotonya gimana, tahunya dia lagi mandi sama makan kemarin. saya tegur gitu ya, dia malah ngaku sendiri, kenapa nggak ini kan, pas saya ini, kok ini nggak serius gitu ya. Nah, macam-macam seperti ini yang kita hadapi. Jadi kita menghadapi masa-masa seperti harus kita mau persiapkan nanti ke depan seperti apa yang terjadi. Bagaimana dengan pembelajaran kita? Nah, ini kita akan bukan berarti yang pembelajaran kita sekarang ini istilahnya ketinggalan zaman bagaimana, tetapi kita harus mempersiapkan suatu era masa baru ya. Apalagi kita sudah juga mengalami era COVID-19 ini yang membawa kita menjadi seseorang yang harus siap dengan teknologi-teknologi yang baru yang tidak pernah kita pikirkannya seperti pembelajaran online ini juga akan menjadi tantangan. Sebetulnya awalnya ini di program ini didesain sudah mulai dari 2018. Rencananya sih akan ada rencananya pembelajarannya dalam tatap muka gitu ya, jadi bisa langsung kita mempraktekkan yang memakai software gitu. Tetapi kesehatannya ini akan sulit. Jadi kita lebih banyak ke masalah dengan pemikiran dengan konsep ya, perhitungan dengan yang secara manual. Mungkin nanti kalau suasana sudah baik ya, kita harapkan kita udah bisa memakai yang software dengan melakukan coding gitu ya, melakukan codingnya nggak susah-susah ya. Ini semua saya rasa bagaimana siswa kita buat menarik gitu ya, menarik siswa. Nah, di dalam yang saya yang menjadi bagian di saya koordinasi untuk hari ini. Jadi di sini ada
saya memegangnya, diberikan tugas untuk matematika, ya, matematika SMP, mata pelajaran matematika SMP dan pendidikan agama gitu. Nah ini hari ini saya gabung aja dulu ya. Nanti mungkin kita akan lihat bagaimana kebutuhannya. Di sini saya ada mendapat 8 guru dari matematika SMP dan 4 guru dari pendidikan agama Kristen dan 1 guru dari pendidikan agama Katolik. Ya, jadi diserahkan ke saya untuk penugasan ini. Nah hari ini kita akan gabung aja dulu. Jadi kita akan bahas ya yang mungkin Bapak Ibu yang waktu menjawab itu sudah benar ya, pembahasan kita dari materi-materi yang kemarin kita lakukan gitu ya. Yang saya inginkan di sini bukan masalah benar atau salah, tetapi kita akan mendiskusikan nanti waktu kita mau mengajarkan ke siswa kita seperti apa gitu. Ya, nanti Bapak Ibu bisa modifikasi juga untuk soal saya nih. Sekarang saya lagi misalnya SMP, apakah sekarang sedang mengajar misalnya himpunan, saya tidak tahu ya, apakah itu himpunan atau sedang lagi mengajar persamaan atau bagaimana. Kita bisa kombinasikan gitu ya, kita bisa kayakan, diberi pengayaan. Jadi kalau di dalam mungkin tugas-tugas matematika kita yang kita biasa lakukan itu, bagaimana kita ambil satu tugas tantangan ya, tantangan yang seperti soal-soal di computational ini, buat kita tantang ke siswa kita. Ini yang kita mulai dulu dari yang paling sederhana sekali, dari yang tingkat SD dulu ya. Mohon maaf kalau Bapak Ibu yang di SMP bukannya ini maksudnya bukan kita menurunkan level, tapi kita mulai dari yang sederhana. Bagaimana saya mau mengajarkan gitu ya ke siswa Bapak Ibu yang soal SD ini, mungkin masih siswanya masih tingkat yang daya tangkapnya kurang apa gitu, bukan kurang sih, maksudnya tidak begitu cepat ya dengan yang siswa lain, boleh diuji cobakan juga. Yang kita inginkan di sini bagaimana mereka bisa sampai maksudnya yang kita inginkan bisa memahami gitu konsep dari computational thinking itu. Saya akan mulai dari yang kita akan mulai dari 2 soal dulu ya. Jadi kita langsung ya ke masalah penerapan. Kita nggak masuk di dalam ini, tidak masuk ke teori. Mungkin kalau ada usulan atau ada yang ingin disampaikan ya silakan ya. Jadi kita mulai dari paling sederhana dulu. Nah ini soalnya itu sudah saya bagikan ya di slide. Saya akan tampilkan lagi materi kita yang pertama dari PJ. Keluar ini. Pertama kita tentang jadi kita ada 4 yang mau kita lakukan ya sesuai jenjang ya SD SMP, karena di sini ada 2. Saya akan ambil 1 dari soal SD, nanti 1 dari soal SMP. Kita coba dulu ya, pertama dari yang SD. Nah, soalnya adalah seperti berikut ya. Jadi kita langsung nanti tinggal langsung masuk ke latihan soal yang kita berikan ke, boleh aja ya yang anak yang mahasiswa SMP kita boleh kasih juga ini. Jadi artinya SD sama SMP itu jadi dari taraf yang paling mula sekali gitu supaya mereka bisa. Dan dari slide-slide yang ada juga dari Bu Inge sama Pak kemarin ya dari situ kita juga bisa ya berikan ke mereka dalam hal memberikan motivasi kira-kira yang menarik yang mana. Yang bukan yang menarik aja, tapi jangan terlampau susah juga. Kalau terlampau susah, mereka nanti segan gitu ya. Nanti kalau ada soal ini nggak mau, mereka gitu. Jadi ini soalnya terlihat menarik ya, karena kita pilih yang menarik. Ini ada persoalannya sebuah boneka. Ya, ini mungkin kayak boneka Rusia atau gimana ya. Bonekanya itu adalah bersarang katanya, boneka bersarang. Maksudnya di dalam boneka itu ada isinya lagi. Gitu. Mungkin kayak gambar yang ini. Ada boneka lagi. Ini gimana nih caranya ya supaya siswa kita kasih tahu. Saya dalam bicara nih, ini ada boneka. Ini kan bonekanya ukurannya segini gitu ya. Nah, tapi kalau kita buka, kita bisa isi lagi gitu. Ya, isi.
Ini modalnya ini 20, nanti kita bisa isi yang 5 misalnya gitu. Nah, dan ini juga kalau 20, ini sini ada 25, 15. Nah, ini nggak bisa masuk. Gitu. Kita jelaskan dulu gitu ya, satu-satu. Setelah gitu ya. Jadi kalau kita dapat, nah ini salah, ini nggak bisa juga, semuanya harus masuk nih. Ini kalau ini dibuka sini, tapi yang ini nggak masuk gitu ya. Jadi masuknya sampai tertutup habis gitu. Jadi semua harus masuk pas. Gitu. Nah ini yang tadi ukuran 20 kali 20, 10 kali 10, 5 kali 5, nah ini baru bisa ya. Karena yang 5 kali 5 bisa masuk ke 10 kali 10, 10 kali 10, 20. Itu yang mungkin kalau mereka ya, kalau yang ada yang bisa dikasih baca gitu ya, baca langsung mengerti nggak gitu. Ya, maka kalau kita guru mengerti. Tapi bagaimana dengan siswa kita ya? Ini tujuan kita kan ke siswa. Siswa kita coba dulu ya paling ini. Siswanya gimana nih? Ngerti nggak kita soalnya? Baca dengan gambar ini. Mudah-mudahan yang SD ya, buat yang SD atau yang buat SMP juga. Karena biasa ya kita matematik itu selalu soalnya soal angka ya. 3 kali 3 selesaikan persamaan ini gitu yang selalu saya ini ya. Atau juga langsung hitungan ya, 3 kali 3 berapa kali berapa, terus kalau ada ini himpunan ini. Yang ini kelemahan kita ya sini ya. Ini soal kalimat ini gini. Bisa baca nggak mereka? Nah, kalau mereka baca juga, kadang-kadang saya lihat salah persepsi gitu, salah interpretasi maksudnya apa. Ya, jadi ditambahin gambar di sini. Nah, ini nggak boleh loh begini, ini nggak boleh. Nah, ini gambar ini sebagai pembantu. Kalau nggak ada gambar, mungkin mereka akan kesulitan. Nah, ini dari sini ke sini baru kalau di matematik kalau kita tahu ini masalah yang diketahui gitu ya, diketahui biasa gitu ya. Buat yang dari ibu bapak ibu yang agama ya, guru agama, kita yang paling dasar aja Bu ya. Jadi di sini bukannya buat belajar mengajar matematik, tapi nanti bisa modifikasi buat di pelajaran agama seperti apa. Bapak Ibu yang matematik juga boleh bantu ya, nanti sama-sama. Apa nih soalnya, seperti apa gitu. Saya juga lagi pikirkan juga. Nah ini yang dari, kita bisa modif juga ya, kalau nanti ada yang mau modif dari soal ini seperti apa, kita bisa sharing di sini. Nah di sini baru ditanyakan. Nah biasa kalau matematik gitu ya, ditanya. Nah ini persoalannya ditanya di sini. Tapi yang diketahuinya seperti ini, dia udah paham nggak? Kalau nih yang diketahui tidak paham, yang ditanya nggak bisa dia mengerjakannya. Ya sampai pertanyaannya ini. Nah ini adalah problem. Ya selalu kita melihat yang penting dia udah punya teori, kita teori biasa ya. Kalau di dalam ilmu-ilmu yang kita lihat dia punya teori, di sini baru punya problem. Nah, problemnya ini. Itu ya kalau di dalam komputer kalau kita lihat dia harus kuat dulu teorinya. Kadang-kadang orang problem ya, maksudnya yang diketahui apa fakta-faktanya data ya, bisa dibilang data terus problemnya. Nah pada saat ini dia ada seorang namanya Emily gitu. Nanti Bapak Ibu bisa cerita ya. Dia ingin nyusun boneka nih supaya bisa jadi satu sebanyak-banyaknya. Nih, ada yang 50 kali 30, 25 kali 35, ada yang 10 kali 10, 40 kali 20, 20 kali 20. Pasti jawaban anak-anak kita, siswa-siswa kita pasti bervariasi gitu. Oh harusnya ini. Nah itu nggak apa-apa, dibiarkan aja mereka artinya berkreasi gitu. Nah nanti kita akan tanya, kenapa kamu jawabnya begitu? Itu yang berbeda. Mungkin kalau kita ada yang jawabnya yang boleh kita ambil satu yang udah benar, kita bisa, Bapak Ibu kan udah tahu nih, di sini udah ada ya jawabannya ya. Nanti seperti apa biasanya. Nanti Bapak Ibu kan udah tahu nih yang jawabannya ini kayaknya dia salah nih. Mungkin yang salah itu biarkanlah mereka diskusi nanti ya. Maksudnya yang saya ingin yang kita ajarkan, biarin aja mereka diskusi yang seru apa jawabnya gitu. Nanti kawan-kawan jangan disorakin ya itu salah itu benar gitu. Ini nggak tahu nih. Cuman kita tanya pikirannya kenapa dia jawab. Ada alasan-alasan tertentu. Ya, secara psikologis kenapa sih kamu pilih yang ini? Kelihatannya apa sih? Apa yang diperlihatkan? Nah, ini adalah kalau di komputer ya, di ilmu komputer ini adalah salah satu yang namanya kita masukin tadi yang namanya dengan dekomposisi ya, kalau tadi yang kalau kita masih ingat ya yang kemarin di ADP ya.
AADP, ya. AADP mungkin masih ingat. Nah, ini D-nya. Atau ini ada D bisa, ada P juga, pattern connection, pattern koneksi ya, polanya apa gitu. Ya, dari komposisi bagaimana barang itu dipecahkan, lalu disatukan. Ini adalah nanti yang namanya CT-nya di mana. Nah, ada dua hal yang dilakukan ini ya. Kalau menurut saya sih ya, kalau Bapak Ibu ada dulu, apakah abstraksi juga, apakah yang satu abstraksi, yang satu lagi algoritma ya, algoritma apakah abstraksi gitu ya atau dekomposisi. Ini kan yang kemarin yang kita pelajari, yang ini satu pattern ya, pattern recognition. Dia mengenal pattern nggak di situ. Nah, ini yang computational thinking-nya yang maksudnya. Di sini kita lihat di soal ini, dari jawaban mereka kita akan lihat gitu. Mereka, oh yang ini belum gitu. Ini. Tidak harus misalnya kita punya 30 siswa, tidak harus 30-30-nya, kita ambil ini 30 siswa gitu, yang 30 siswa dalam soal ini. Tidak harus semuanya kita tanyain satu-satu gitu. Kita secara acak gitu, yang kagak Bapak Ibu lihat, ini anaknya kayaknya suka ngomong apa bagaimana, pasti dia akan bisa cerita gitu. Nanti kawannya akan suruh tanggapi gitu. Nah, pembelajarannya ini keinginannya seperti itu ya. Jadi ini cukup memakan waktu, dan juga saya buat menjelaskan ini juga waktunya juga kita hanya berapa soal aja. Tapi yang penting yang kita ingat polanya gitu. Jadi bukan dicari jawaban benar atau salah gitu. Benar atau salahnya, tapi kita akan membangunkan gitu mereka supaya berpikir yang dari ini. Udah ada nggak mereka pikir di komposisinya sama abstrak sama algoritma. Algoritma enggak ya, karena urutannya itu mereka bisa bebas gitu. Algoritma bisa masuk juga ya, nanti algoritma kalau gitu yang mana dulu, yang besar dulu, 50 sama 30 bisa masuk nggak gitu. Suruh ini dulu ya, suruh eksplorasi lah mereka. Nah, bisa setengah jaman ya waktu buat ini ya. 50 boleh nggak masuk ke 40 ke 40? Nah, nanti akan dilihat ya, mana nanti mereka akan ambil kesimpulan sendiri gitu. Ya kan mereka ngambil kesimpulan 30 kalau panjangnya 35 bisa nggak? Nah, di situ mereka akan mulai trial and error gitu. Silakan dilakukan gitu, nanti akan ketemu. Jadi kalau di 50-30, di 35 bisa nggak? Di 35 misalnya nggak masuk ke 50-30. Nah, itu nanti silakan mereka eksplorasi sendiri. Jadi gimana cara ngurutinnya gitu nanti. Nah, jadi berapa buah, pertanyaannya berapa buah boneka yang bisa disusun. Nanti ada buah apa, 3 apa 4 atau berapa gitu. Kira-kira saya menjelaskan soal dan tujuannya seperti itu, apa yang akan dicapai. Mungkin ada dari Bapak Ibu ada tanggapan, atau silakan kalau yang mau memberikan pendapat. Nah, itu dulu sebelum kita membahas ke pembahasan soalnya. Silakan kalau ada. Gimana Pak? Yang dari matematika, yang dari agama juga boleh. Udah ada bayangan ya, kalau saya ada soal-soal masalah apa ya di dalam dunia agama kita ya, yang kita kan ada dari agama Kristen gitu ya, bisa Kristen atau Katolik tentang apa nih ya, bisa gini ya. Boleh juga ya nanti tentang, kalau saya lagi pikir-pikir mungkin apakah soal penjala ikan atau apa itu bisa digabungkan ke situ ya, dipikirkan juga ya, atau dari ayat-ayat apa. Nah, ini saya masih searching gitu ya, dan itu dan bagaimana dengan kurikulum kita juga kita harus sesuaikan juga. Saya nggak berani juga main ini aja karena baik. Apakah ada yang silakan kalau ada yang mau merespon, nanti kita mau mengajarkannya seperti gimana gitu ya. Bisa Pak? Belum ada. Ya, saya lanjutkan aja ya dulu. Suara saya terdengar nggak di situ sebenarnya? Cukup terdengar nggak?
Terdengar, Pak. Sarah terdengar nggak? Terdengar ya, masuk ya. Oke. Ya. Oke. Jadi yang kita inginkan di sini ya, jadi dari satu soal itu, jadi nggak ada target atau keinginan. Pokoknya satu hari harus berapa soal gitu harus ini. Seperti pelajaran yang biasa kita ampu ya. Wah kalau begini nggak ada dong capaian pembelajarannya gitu seperti apa. Itu tujuannya bukan ke situ yang kita mau bangunkan supaya mereka mau berpikir yang baru. Nah ini agak sulit ya supaya nanti kita bagaimana menjaga dengan high order thinking itu. Makanya waktu saya dulu pernah di kurikulum ya waktu awal-awal kurikulum 2013 mau dimulai itu banyak sekali yang berat buat guru di lapangan. Yang konseptor dari Dikti bukan dari Dikbud ya, dari Dikbud konseptornya ada, tapi untuk ininya di lapangan tuh terjadi gap gitu-nya. Nah ini kita nggak mau inginkan lagi buat ini, jadi kita mau benar-benar di lapangan. Jam 4. Silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan aja lah. Jadi jangan segan-segan ya Bapak Ibu ya, silakan aja kita berdiskusi kan karena saya ininya adalah pengarah gitu ya, bukannya buat supaya nanti kita bisa jalankan ya ke siswa kita gitu. Jadi tadi ada yang tahu yang ditanya itu ya problemnya seperti apa. Jadi asalnya ada teori. Nah, gimana caranya? Tadi dari soal ini. Ya, dari soal itu, jadi dia harus lihat dulu. Di sini ada satu persoalan matematik ya, antara panjang dengan lebar. Ya, jadi dia harus urutkan dulu gitu. Udah mau lihat dari panjang apa mau dari lebar? Panjang, di situ lebar dan tinggi ya kalau dibilangnya lebar sama tinggi. Ya. Kalau saya lihatnya kalau dari satu dua dimensi seperti panjang dan lebar. Jadi gimana supaya disusun? Supaya disusun sebetulnya kita konsepnya di ini ya, kalau dari gambar sini ya kita konsepnya bisa kita berikan mediasi gitu. Coba nih kalau kamu gambar kira-kira gimana nih? Yang tadi nih, misalnya tadi 50 ini 50-30. Kita kasih ini ya, ini mediasi media gitu ya, 50-30. Ini mungkin lebih ya bisa lihat. Atau tadi yang tadi 25 di sini separuh 25. Jadi sebetulnya trial and error. Coba lihat yang ini dulu. Kita bikin gini, 25. Nah, jadi dia nggak usah terpaku pada ini, ya, pada bentuk ya, mungkin pada bentuk. Nanti kita kasih dulu arahan di sini dulu. Lalu bagaimana dengan 10 dengan 10 yang kecil. Nah kalau begini mungkin dia akan lebih bisa melihat. Atau bisa juga kita suruh pakai ya secara pakai prakarya ya, ambil kertas-kertas, coba hitung jangan 50 kali 30, 5 kali 3 gitu. Ini 2,5 kali 3,5 ya. Soalnya silakan Bapak Ibu modifikasi ya. Bagaimana nanti dia suruh lihat dulu nyusun gitu. Kita bayangkan ya, yang mana nih biar bisa masuk semuanya nih. Jadi ini kalau di dalam matematik di dalam komputer ini namanya sorting ya, di sort. Yang mana yang mau di-sort ya ini ya. Diurutkan gitu. 20 jadi 10 dulu ya, yang kecil terus 20 sama ini seterusnya. Dan ini juga nggak boleh bertentangan sama ini. Nah, jadi gitu setelah itu ya tadi ukuran dari yang terkecil yang besar. Nah, yang kecil mungkin tadi yang tinggi terus yang tinggi terus yang ya, diurutin dulu gitu, dia urutkan. Baik. Sampai situ yang bisa dijadikan solusi, jalan solusi yang terbaik ya, boleh kan? Berikan dulu pakai gambar ini boleh ya, pakai dikasihkan gambar, bantuan gambar, visualisasinya supaya lebih ini lagi, misalnya itu sama dibikin kotak-kotak gitu ya, tadi di sini bisa 10-10 gitu. Jadi mereka bisa lebih. Karena nanti kan dia udah kalau dia ini kan bayangannya udah ada buletan atau gimana gitu, ya kita bisa sederhanakan, buat disederhanakan lagi gitu ya.
Jadi ya di abstraksinya dia bentuk abstraknya ya seperti itu. Nah, abstraksi juga ada jadi abstrak, dekomposisi sama algoritmanya tadi ya. Itu aja yang untuk yang bagian SD. Kira-kira apa ada pertanyaan? Udah kepikir ada mau dimodifikasi apa nih soalan yang sekarang ya? Mungkin kalau di sekolah penabur SMP sekarang sedang apa belajar apa? Ketidaksamaan apa gimana? Apa udah masuk pangkat apa gimana? Lupa saya juga kurikulumnya. Dulu saya pernah bikin di buku itu ya, diminta dulu bikin 2013 buat kurikulum 2013 dengan soal-soal HOTS gitu ya. Kira-kira apa ya? Seingat saya sih dulu bagian saya himpunan sama garis lurus dulu. Garis sama persamaan. Kalau persamaan saya pakai konsep timbangan gitu, timbangan. Ya, sampai sini apa ada yang mau didiskusikan? Ya, dipahami kira-kira nanti buat akan. Ya, ini jadi penyelesaiannya seperti ini. Nanti kalau misalnya di agama ya, tentang agama, apa yang kita tujukan ya, bukan buat dikreasikan, buat computational thinkingnya. Jadi tadi yang 4 itu tadi ya, 4 ya, algoritma, apalagi tadi algoritma, abstraksi dibuat yang penting ya, umumnya ya. Kalau tadi kan saya buat penting, jadi saya ambil kotak-kotak aja gini. Sama satu lagi abstraksi itu dekomposisi ya. Kita komposisikan gitu ya, kita dekomposisi, kita pecah, kita cari yang bagus. Yang ketiga yaitu dengan pola, mencari pola. Mungkin di situ juga kita juga bisa misalnya kalau dibaca kalau saya ya, kalau lihat baru kepikiran kalau bisa kita baca kitab Mazmur apa gitu ya, saya nggak tahu ya apakah di situ kurikulumnya kalau SD belum kali ya baca sampai ini. Itu ada pola-pola juga ya, pola penulisan ya. Pertama mengucap syukur dulu apa ya, nanti masuk ke permintaan ke apa. Nah, itu juga bisa kita buat ini ya, pola-pola doa seperti apa gitu. Nah, itu bisa kita bikin langkah-langkahnya apa nih gitu. Ya, jadi ini saya langsung dua aja ya. Mohon maaf ya kalau ada tanggapan salah silakan ditegur Pak. Karena saya memang nggak itu, tapi saya hanya bisa memberikan pandangan bahwa computational thinkingnya gimana gitu ya saya bilang. Sebab kalau dia nanti udah bisa computational thinking ya, dia lancar. Nanti kita harapkan ya coding dia kalau buat coding buat apa itu udah gampang gitu ya, bukan itu gampang sih. Mereka udah bisa adjust gitu, maksudnya udah bisa menyesuaikan diri. Ya. Apalagi dengan soal-soal yang sudah mulai banyak tulisan-tulisan, dia udah mulai bisa melihat apa sih yang penting dari tulisan-tulisan seperti itu. Baik, saya udah terlampau panjangnya buat satu soal aja, tapi yang penting ada di sini polanya dulu ya. Berikut yang sampai sini ada pertanyaan, kalau nggak ada kita masuk yang, nah ini juga bisa dilihat ya. Nah, ini kalau ditekan 1 apa yang terjadi? Ya, saya kedua, saya nggak nanti ketiga apa? Nah, nanti kalau dia ini di sininya merah, ininya apa nih isinya di sini? Ini menarik ya buatnya. Dan ini mudah dan menarik. Jadi jangan mulai yang susah dulu ya. Yang penting kita membawa mereka senang gitu dengan. Dan soal-soal ini ya kalau dilihat dari bagus ya, cukup bagus ya dari segi ininya. Cuman saya nggak tahu bagaimana, apakah nanti siswa kita bisa kita ajarkan. Itu yang menjadi yang mesti kita diskusikan sama-sama. Ya, kalau dari ini dari kompetensi Bapak Ibu untuk memahami soal ini udah gitu. Hanya ya tinggal mengajarkannya gitu, mengajarkannya gimana. Kita harapkan juga yang misalnya yang mereka yang orang-orang yang low respon gitu ya, yang responnya lambat, itu bisa juga tertarik gitu, memulai di situ. Orang-orang siswa-siswa kita ya, siswa-siswa kita yang banyak yang low respon, itu
bisa mulai tertarik ya dengan hal-hal ini karena ini seperti bermain dan teka-teki gitu. Nah, yang ini, nah ini juga ini ada penyelesaiannya. Nah, ini nggak ada jawabannya, ya 3, 4 dan seterusnya tidak ada ininya. Cuman saya mau coba dulu gitu. Ya sambil tadi yang saya ini jawabannya apa Pak, Bapak Ibu? Kalau ya saya trial ya, saya sedang micro teaching nih. Bapak Ibu sebagai siswa saya gitu. Nanti saya mengarahkannya gimana? Jawabannya apa? Terserah ya, mau yang salah mau yang benar, jawabannya gimana dia? Si ular itu bentuknya gimana? Kepalanya di bawah ya Pak? Kepalanya di bawah ya Pak? Iya. Muter ya. Kenapa? Oke, coba boleh ya, betul. Bukan betul ya? Enggak, saya mau tanya dulu. Terlalu cepat saya bilang betul. Kenapa jawabnya begitu? Kenapa jawabnya begitu? Gitu. Nah, saya tanya dulu. Kenapa jawabnya begitu, Bu? Ada prosesnya Pak. Ya. Ikutin gambar ya? Dari gambar itu pertama kan berdiri, kemudian kaki melengkung, kemudian miring, ke kanan, kemudian dia kan kaki ke atas tuh ekor kok kaki. Maka logikanya dia pasti kepalanya akan ke bawah. Ya, betul. Wah, begitu ya. Jadi kita tanya ya, ya betul. Tadi kecepatan ya, karena udah kebiasaan. Betul gitu biasa. Kalau saya suruh ngerjain mahasiswa ya, bikin cari harga rata-rata gitu. Ya betul gitu. Kalau angkanya udah cocok ya saya bilang betul. Tapi saya jarang ya tanya cara proses gitu ya, karena udah tinggal masukin rumus ya, biasa matematik dan ini. Kalau ini kita harus ditanya gitu. Kenapa begitu? Logikanya apa dia? Nah, ini adalah soal dari mengurutkan tadi ya. Jadi, nah dia akan melihat gitu ya. Ya di sini adalah pengenalan pola tadi ya, pola tadi. Tapi saya tadi bisa ya udah dipahami ya dengan ini. Ada ya Bapak Ibu yang mau bertanya atau yang menyangga silakan. Ini yang kita lihat ya kalau dari soal ini. Jadi yang kita ya, jangan buru-buru kita bilang salah atau betul gitu ya. Saya tadi kecepatan karena udah kebiasaan. Saya juga masih latihan gitu ya buat kompetensi dan thinking ke mahasiswa saya. Saya akan harus coba tanya dulu, kenapa berjawab begitu gitu ya. Itu yang dipesan ya dari yang udah menjalankan itu ya. Tanya kenapa gitu, tanya kenapa. Kadang-kadang kita sebagai pengajar betul atau salah gitu, langsung ke situ gitu. Nah, dari kita katanya kalau kita menanyakan kenapanya itu melakukan juga buat mereka mengerti prosesnya. Nah, nanti temennya juga akan protes gitu, Pak bukannya begini, Bu bukannya begini, bukannya gitu. Nah, itu menarik ya kalau sampai begitu ya, kalau lihat itu silakan ya sekolahnya. Ya, itu jadi contohnya ya ini ya. Oke, ini kita terus silakan aja Bu dicoba ya nanti di sekolah ya. Soal-soal yang kemarin itu bisa nggak ya kita ada pengalaman apa ya, atau dimodifikasi juga bisa ya. Yang nanti yang agama juga boleh kalau ada mau dimodifikasi soal itu bisa kita diskusikan ya di forum. Dan ini kita nggak bahas sampai sebelumnya. Nah yang ini yang SMP ya. Nah ini coba yang Bapak Ibu yang SD juga kita bisa. Ini hampir sama yang tadi ya. Di sini jadi kita melihat ya. Ini juga polanya hampir sama aja ya. Cuman di sini bahasanya tuh lebih panjang. Ini SMP ya tadi. Kalau yang SD kita jangan bikin kata-kata banyak. Tapi kalau SMP udah mulai ya. Ada berapa paragraf? 1, 2, 3 kesimpulannya. Nah ini yang diketahuinya panjang nih ya. Ini ada satu ini taro gitu, si berang-berang 5 menemukan apa 5, ada definisi dulu gitu. Pertama, telinga tambah panjang, ramuan pertama membuat telinga tampak panjang. Nah baca ya, terus gigi. Nah ini yang poin-poin yang penting apa yang mesti dilihat? Nah dilihat sini gigi, terus apa lagi sih? Tutup sama ini saya.
Gigi, telinga, oh ya. Gigi, telinga, hidung. Nah, ini ya. Ini kan kata-katanya panjang kan? Kita suruh aja dia apa sih yang poin gitu ya. Jadi ini adalah dia cari abstraksi. Pertama lainnya. Nah, di sini pakai kata lainnya. Gigi panjang, kumis keriting. Nah, di sini ada persoalannya di. Jadi kalau A, B, C, D, E, F, nah kan ininya ada, taruh mengalir ke pada 11, ke 16 itu ada A, B, sampai F. Nah, ini baru dilihat ya, apa-apa jangan dilakukan. Yang kedua, poin kedua ini. Ya, A, B, C, D, F ada gelas. Nah, dia lupa mencatat gelas mana yang mengandung ramuan ajaib apa. Gitu. Nah, jadi kan tadi yang ramuan-ramuan tadi ini kan ada berapa? 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4. Tapi di sininya 6 gitu ya. Nah, apa mungkin di sini ada yang pertama dimasukkan atau yang lainnya masuk, ada yang masuk 2 kali atau yang sekali atau semuanya ini. Nah, ini kita nggak tahu nih 6 ini terdiri apa nih? Apa terdiri semuanya ini? Gitu ya. Jadi karena dia nggak tahu ini isi-isinya apa, dia mengadakan percobaan. Percobaannya 1, dia ngambil gelas A, B, dan C, efeknya gambar 1 ini. Percobaan 1. Yang kedua adalah, kalau ambil yang A, D, sama E, efeknya ini. Yang ketiga adalah C, D, F. Nah, pertanyaannya, gelas mana yang berisi air? Kenapa di situ ada air? Gelas mana yang berisi air? Pilih salah satu. A, B, C, D, E, atau F. Jadi maksudnya di sini gelasnya dia tidak ada ini ya. Nah, kita tanya ya. Paham nggak kira-kira ada soalnya? Ada A, B, jadi E sama E. Efeknya gambar 2. Nah, ini kan gambar 2. Ini efeknya gambar 3. Kalau berisi air berarti dia nggak ada, berarti ya betul. Berarti salah satu dia nggak kenapa dia pilih gelas mana yang berisi air gitu. Tanyanya gitu. Jadi bukan berisi ramuan ya, tapi berisi air. A, B, C, D, E, atau F. Soalnya bisa dipahami ya, bisa paham ya. Nah, silakan Bu. Jawabannya D. Dadu. Ada Dadu. D. Yang ini ya. Jadi ini isinya air ya. Tadi ada yang jawab ya. Nah, ada seperti tadi yang tanya, saya belum jawab benar atau betul atau salah. Bisa diberikan ini, silakan kenapa jawabnya itu dia, alasannya kenapa gitu boleh juga. Kalau saya lihatnya pertama dari gambar 1 sama 2 kan ada yang sama, telinganya jadi panjang, berarti ada gelas yang sama. Nah, berarti yang A dibuang dulu itu isinya ramuan. Oh, iya. Nah, kemudian gambar 1 sama 3 yang sama hidungnya jadi putih. Nah, 1 sama 3 berarti yang sama kan C. Nah, berarti bukan C juga. Nah, kemudian yang mana lagi ya? Udah A, udah. C udah. C sudah. Tadi kemudian A udah buang ya, A buang, C buang. Terus C tadi C ya? Iya. C terus? Nah, yang itu kan tambah B itu berarti dia tambah giginya tambah panjang. Gigi tambah kan panjang ya? Telinga, hidung, sama gigi, berarti B bukan. B bukan ya? Ya. Nah, yang di sini kan berarti antara D, E, sama F. Ya. Nah, yang di sini tadi kan yang berubah telinga sama mata. Yang nomor 2, yang nomor 3 yang berubah hidung sama kumis.
Berarti kan di sini perbedaannya 2, mata sama kumis, berarti E sama F. Nah, berarti yang isi air putih yang D. Yang E sama yang F tadi ya? Iya, karena yang beda. Beda ya? Iya, E kan tadi matanya jadi putih, yang F iya. Nah, jadi perbedaan. Jadi kalau bisa aja di sini mata ya, atau di sini hidung kali ya, duanya bisa ya. Jadi kalau di sini kita bilang hidung, sini pasti mata ya, kata ini. Begitu ya. Jadi dua perbedaan tadi ya. Kita lihat perbedaannya tadi hidung sama perbedaan mata ya. Nah, ya. Jadi ya yang D di sini nggak ada ya, yang sama ya. Yang ini beda soalnya, satu hidung satu mata. Ya itu ya. Baik. Ya, Bu tadi ya dijawab. Nah ini juga betul ya, di jawabannya seperti itu. Jadi efek-efeknya dipahami. Ini silakan dilakukan percobaan. Tadi betul yang tadi jawabnya seperti itu. Jadi ini nggak begitu masalah ya membuat soal-soal seperti ini ya, kalau saya lihat tadi sudah bisa dipahami. Nah, yang membuat apa? Jadi diduga D yang berisi air ini juga sudah dijawab. Nah, yang seperti itu ya Bapak Ibu, kalau kita nanti akan membuat soal-soal buat kita berikan ke siswa kita, gitu ya. Jadi kita lihat di sini mereka coba, gitu. Silakan coba. Nah, ini adalah kalau kita lihat di sini, ya. Dan juga kalau mereka jawab, kita udah tahu kan jawabannya B, gitu ya. Kalau ada yang salah jawab, biarlah mereka diskusi tadi ya. Selalu saya ulang lagi, gitu ya. Yang kita inginkan diskusi, gitu. Diskusi untuk mencari solusi, gitu. Ya, kadang-kadang ini juga buat menunjukkan mental kita harus rubah. Mereka harus jangan takut salah dimarahin gitu ya, salah dimarahin atau benar kita puji-puji gitu ya. Jadi ini salah satu budaya kita ya, yang mesti kita ini perbaiki gitu ya. Kita dalam lagi. Kadang-kadang kita orang yang salah, kita nggak tahu dasar salahnya apa gitu, cara berpikirnya gimana berdiskusi. Jadi seperti itu tadi ya, betul ya Ibu tadi yang jawab. Ini akan bagus ya kalau kita nanti mencoba kita modifikasi soal-soal seperti ini. Tadi misalnya pakai telinga dengan tambah panjang, gigi tambah mungkin kita juga bilang ya, ini kalau dimasukin ramuan kimia kalau gitu ya, bisa juga ditujukan. Nanti kalau di dalam buku-buku yang di dalam agama juga ya, kalau dia melakukan ini apa yang terjadi, ya melakukan ini apa gitu ya, itu juga bisa kita lakukan ya dengan gambar-gambar yang menarik gitu, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau mau bertanya silakan aja di-unmute ya. Saya nggak masalah gitu ya. Kita lanjut, kalau nggak ada kita lanjutkan lagi. Nah ini adalah maze. Nah, tadi adalah yang ramuan ya. Nah, sekarang jadi tadi memilih gitu ya, mencari pola juga di situ. Jadi yang ketahuan kan gini kan, biasanya dia. Nah ini sebetulnya kalau ini pakai dibikin coding ya, dibikin program ya, ini menarik ya. Pakai Scratch atau pakai Scratch ya, Scratch. Mana waktu itu saya udah pernah coba ya, cuman sudah Scratch, gitu ya, Scratch. Cuman karena udah pandemi udah nggak bisa lagi, nggak boleh kumpul gitu kita. Dulu pernah saya coba ke pelatihan guru-guru dan ini kelihatan menarik, mereka udah bisa bikin coding gitu ya. Nah ini kita cari langkah-langkahnya seperti apa. Jadi kita lihat ya, nah ini pertanyaannya juga ini soalnya juga pendek. Kalau gitu kalau lihat aturannya sederhana, belok kanan setiap memutihkan belok kanan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dia akan lihat di sini, nah dia bisa terus bisa belok kanan. Oke. Nah kalau di sini gimana kalau ya belok kanan siap memungkinkan untuk belok kanan. Gambar di kanan menunjukkan bukan kanan ini di bawah ya. Oh mungkin dari copy paste tadi. Di bawah ini ya. Mobil robot akan melalui satu maze. Jadi dia lihat ya. Ada aturannya. Nah, di sini ada aturan. Berarti kita harus pola. Dia menemukan polanya. Dari polanya itu kita harus punya juga apa sih yang mau dilakukan di sini ya.
bagaimana dia ada aturannya, ya, aturan polanya tadi, belok kanan setiap memungkinkan belok kanan. Nah, jadi kalau di sini bisa belok kanan. Kalau nggak kalau udah sampai sini gimana? Ya cuma bisa ke sini ya. Nah, kalau di sini kan udah nggak ada pilihan ya, Mas. Di sini. Apa di sini ini ada pilihan ya. Jadi kita lihat di sini ada pilihan. Pilihan mau kemana? Ini ada pilihan. Ya. Nah kalau di sini gimana? Nah di sini juga ada pilihan. Dia mau terus ke sini atau mau ke sini. Dia pilih ke belakang. Ini nggak ada pilihan, tetap jalan. Ini ada pilihan. Nah di sini ada pilihan. Di sini juga ada pilihan. Keren. Ya, ada pilihan ke kanan. Jadi di ruang sini ya, sini pilihan 1, sini pilihan 2, ini udah nggak ada pilihan lagi ya, sama yang ini 3, 4 gitu ya. Jadi ini adalah contohnya dulu kita berikan. Dengan cara kerja demikian, berapa banyakkah 4 mesh? Berapa banyakkah dari 4 mesh berikut ini akhirnya bisa mencapai titik merah? Titik merah sini. Mencapai titik merah. Jadi syaratnya harus belok kanan ya. Bisa coba dicoba dulu, silakan kalau ada yang mau ini. Jadi soal ini. Coba, Bapak Ibu mau coba. Prinsipnya dia harus belok kanan. Silakan ya. Oke, karena sebenarnya nanti kalau saya jawab ditanyain. Ya mungkin jadi resikonya jadi gitu. Dia nggak mau ngejawab. Gak apa-apa ya Bapak Ibu ya, tanya itu ya. Kalau saya tanya kenapa, jawabnya itu kan bukannya jadi kayak merasa dihukum gitu, bukan ya. Bukan sih. Bisa deh yang ini mau ini. Jadi jangan juga takut salah juga ya. Nanti kita juga minta ke siswa kita juga ya, supaya jangan dia takut gitu. Silakan menjawab ya. Kalau kita misalnya kita nggak ngerti gitu, silakan kalau nggak ngerti soalnya maksudnya apa gitu. Ya. Jadi kalau ada pilihan ya di tempat pilihan, dia itu akan belok ke kanan. Kalau dia pilih ya bisa punya pilihan, dia kan bisa terus, bisa ke kiri, bisa terus ke kiri sama ke kanan. Itu ada 3 pilihan ya yang di tempat pertama tadi ini ya. Di sini ada yang ini ya. Ini ada 3 pilihan nih. Yang ini ada 3 pilihan ya, ada 3. Kiri, kanan, kiri atau lurus. Nah, dia tuh akan milih belok kanan. Nah, kalau di sini dia udah nggak ada pilihan lagi, terus kan mentok ya. Kanan juga nggak ada. Dia jadi jalan ke kiri. Nah, di sini ada pilihan juga ya. Ya. Terus ya, kalau ke kiri kan mentok kan lurus atau ke kanan. Dia pilih kanan. Ya. Di sini juga ada pilihan ya, dia mau terus ya, mau terus atau mau ke kanan ya, terus sampai mentok atau mau ke kanan ke sana. Nah, dia pilih ke sini ke kiri ya, sana ke kiri. Ini nggak ada pilihan, diikuti aja. Nah, sekarang kita lihat yang di sini. Yang mana nih yang bakalan maju gambar ketiga, Pak? Nomor berapa? Ketiga. Ya, kenapa ketiga itu? Iya, maju sedikit dia langsung ke kanan. Itu udah 1 mesh. Baru itu kan ngikutin jalur kan dia. Gak ada pilihan lagi. Baru nanti munculnya itu sebentar Pak.
Ya, boleh. Yang munculnya itu kan nanti di sini nih. Ini ada 2 nih, yang di sini. Terus nanti ke sini, ini 3. Dia belok sini, dia nggak ada pilihan, harus memang belok sini. Ini sini keempat. Oh ya. Jadi dia Dia dari sini nih Pak. Ini kan pilihan nih 1. Masuk sini, nggak ada pilihan lain, jalan terus. Nah di sini kan dia boleh milih. Ini match yang kedua berarti di sini kan Pak. Gitu nggak sih? ya. Jadi kita jawab yang itu. Ya. Kalau yang jadi dia kita suruh mereka melakukan percobaan gitu ya. Iya. Dilakuin ya, harus nyoba-nyoba ya, nggak bisa ini ya. Saya mau belok sini, malah dicoba aja dulu gitu ya. Nah ini memang kita kasih kesempatan untuk mencoba. Jadi di situ dari ini semuanya berapa banyakkah dari match tadi ya, 4 match itu sampai titik merah, jadi ada berapa banyak, maksudnya berapa banyak yang nggak nyampe ke titik merah siapa? Yang mana tadi? Yang 3 ya? Ya, yang ketiga Pak. Yang ketiga yang nggak bisa nyampe ya? Iya, dan itu kan memang soalnya 4 match kan ya? Iya. Nah, 4 match dari 4 itu ada berapa 3 ya? Yang nggak bisa yaitu yang 3. Jadi kalau yang kita coba-coba ya di sini ya, kita coba Pak, dijalanin Pak yang ini Pak. Yang ini gimana? Jalani gimana? Berapa banyak dari 4 match ya? Nah, coba jalanin yang ini. Yang pertama gimana? Dia suruh coba ya, kita coba. Yang pertama bisa nggak? Jalannya gimana? Bisa juga sih Pak. Ini kan yang pertama kan? Ini kan masih ke kanan kan? Ini kan mentok kan? Ini sini milihnya dia. Dia milih ke? 1. Nah. Baru dia di sini milih lagi 2, dia akan belok sini. Ini nggak ada pilihan. Ini nggak ada pilihan sini baru. Ini 3. Ya, ini bisa ya. Ini kan bisa ya jadi ya. Oke. Berarti ini bisa match yang ini bisa sampai ke titik merah ya? Bisa juga. Ya, ini bisa ke titik merah. Kalau yang ini, kalau yang B juga bisa ya. Ini kan mentok kan ke sini. Mentok ya ke sini ya. Kalau ini gambar saya ini juga ya, ini mentok sini dia bisa lurus. Kalau lurus kan nanti dia balik lagi kan. Yang mentok dia balik lagi kan sini kan, dia akan sini lagi kan. Ya, ini ke kanan. Nah, kalau yang ini gimana? Ini juga bisa kan? Ini kita ya, bisa ya, karena dia mentok bisa ke sini. Ini bisa. Ya. Maksud soalnya, jadi dari 4 ini ada berapa gitu? Jawabannya ada 3. Yang ini 1, jadi ini. Kalau yang ini kita lihat ya, dia akan masuk sini nih. Ya, ini kan ke sini. Mentok ya, kalau mentok dia ke sini ya. Nah, setelah ini gimana? Dia mau terus, dia mau mentok, dia masih ke kanan lagi kan? Bisa ke sini ya. Dia kan masih ke kanan kan, kalau ada pilihan dia ke kanan. Terus dia sih mentok. Kalau ada pilihan, dia pilihan terus, dia pilih ke kanan. Dia bisa muter-muter terus di sini nih. 1. Karena dia jalannya milih ke kanan. Kalau ini tadi gimana? Kan ke kiri, ya kalau yang ini kalau bandingin sama ini. Terus, nah, ini nggak ada pilihan, lalu ini nggak ada pilihan, ini nggak ada pilihan. Nah, di sini juga nggak ada pilihan, di sini juga nggak ada pilihan. Nah, di sini baru ada pilihan. Tidak terus, nanti dia mentok lagi, nanti balik lagi, nanti ke kanan lagi gitu ya, bisa ke sini. Terus, nah, ini ada pilihan ke kanan, nanti ke kanan, sampai ke merah. Ya, ini bisa. Jadi ini kita misalkan mereka udah tahu ini namanya di sini kita aturannya ini adalah algoritmanya gitu ya. Aturannya, polanya, algoritmanya gitu, algoritmanya pokoknya kalau ada yang itu dia ke kanan, kalau yang ke kanan. Yang 3 nggak bisa, dia muter-muter terus ya, nanti dia ke kanan, ada pilihan dia ke kanan lagi, ke kanan lagi. Nah ini nanti di dalam ilmu komputer ya, ini namanya looping gitu ya, ada looping nanti. Putar-putar terus. Muter-muter berapa kali gitu ya sampai ini. Loop. Mungkin kalau ada yang pernah belajar ini ya, coding ya, jadi terus ya, dari sini, sini. Muter sampai berapa kali. Itu ya, betul ya, tadi Pak udah jawab, maaf saya nggak bisa lihat namanya. Jadi
Mungkin kalau dilihat ya, kayak perjalanan bangsa Israel yang 40 tahun ya, bukan khotbah ya saya. Kembali lagi udah muter ini dari ini sampai ini dia apa tuh namanya? Kayak mes juga gitu ya kalau dibilang. Muter lagi. Ini bisa jadi bagian juga buat memikir bahwa kehidupan manusia ada juga gitu ya. Kadang-kadang dia muter di situ aja ya, nggak bisa keluar gitu ya. Nah, karena kita udah punya aturannya gitu ya. Jadi harus dibuka gitu. Jadi jangan sampai mikir hanya itu aja jalanannya ya, masih ada nih bisa jalan lagi ke situ. Karena orang berpikir nih, pokoknya kalau saya nggak ada misalnya nggak punya uang segini ya, misalnya ya, kalau ada yang sekolah, kalau punya 10.000 saya nggak mau ke sekolah gitu ya, misalnya, gitu ya. Nanti nggak bisa jajan nggak bawah. Jadi udah muter terus, ribut ya sama mamanya, sama papanya gitu minta uangnya, ya jangan ditambahin gitu, ya udah nggak, jadi kita nggak ke sekolah gitu ya. Nah kalau dia mau jalan terus, nah nanti dia bisa, kalau dia misalnya mau jalan terus atau sini harus dibuka gitu jalannya, bisa sini. Nah, banyak ya filosofinya itu di situ saya juga udah berikan juga bahwa sebetulnya banyak yang bisa, bukan banyak sih, bisa lah ya, tapi jangan dipaksain juga, maksudnya pelajaran-pelajaran yang lain dipaksain, kalau ada juga bagian-bagian bisa ketemukan gitu ya. Kadang-kadang kalau dari yang pelajaran agama itu yang bisa membangkitkan juga ya, rupanya di agama juga, pelajaran agama kita juga dibaca Alkitab atau baca buku-buku agama-agama itu kita bisa dapat gitu ya sesuatu hal yang pemikiran-pemikiran secara kompetensional ya, bagaimana berkomunikasi itu bisa Nah tadi di sini udah ada jawabannya ya, angka penyelesaiannya. Jadi dia suruh ini ya, benar ya, diamati gitu, denahnya diamati. Lalu percobaan. Mau nggak mau kita harus lakukan percobaan. Nah, saya tidak bisa nih, ya, nggak bisa dia melihat bagian tengah. Jadi bagian tengahnya nggak bisa dia lalui di situ ya. Nah, karena dia putar-putar ke situ ya, tidak bisa. Nah, jadi dia bilang hanya ada 3 labirin. Ini labirin ya maksudnya semuanya ya, 3 mes ini di bawah. Itu sebagai contoh soal yang kedua dari SMP. Sekarang kita coba latihan soalnya satu aja bahasa. Jadi 2 penjelasan saya. Yang satu adalah kita buat Pak Johannes boleh kembali ke yang tadi, yang mana? Nah, yang ini. Iya. Ya. Tadi saya kok masih merasa. Iya, silakan. Ya, boleh. Ya, silakan. Saya merasa bingung kalau dengan sebagai pusat yang mana, Pak? Ada yang ini. Kalau kita memikirkannya adalah ada pilihan atau tidak, kalau saya malah menjadi bingung. Tapi kalau saya membayangkan bahwa mobil itu adalah diri saya, bahwa saya perjalanannya adalah tangan kanan saya selalu menempel di tembok, maka saya akan memikirkannya begitu saja, tidak pakai ada pilihan atau tidak, tetapi tangan kanan saya harus nempel di tembok itu. Sehingga, orang berjalan ya. Jadi kalau saya ibaratkan orang berjalan menempel di tembok, maka yang di labirin yang ketiga itu memang akhirnya akan balik lagi ke awal lagi. Iya, putar-putar. Ya. Jadi kalau saya mikirkannya kalau ada pilihan atau tidak, sama lah bingung. Kayak begitu saja, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, ilustrasinya itu ya. Jadi dipakai tangannya gitu ya. Jadi tangan ini bukan naik mobil jadinya dia, bukan mobil kayak kita berjalan gitu ya. Kita akan cari tangan kanan kita akan cari yang di tengah gitu ya. Ya, di tengah, di kanan gitu ya maksudnya. Ya. Oke, bisa Pak. Ya. Tadi ya kita buat yang sederhana lah ya, boleh ini ya. Memang ini adalah satu contoh soal. Silakan kalau ada Bapak lagi yang lain, ya bisa Pak. Betul Pak. Ada yang mau memberikan tanggapan lagi? Nah, silakan ya, dari nggak apa-apa ya kita berdiskusi ya, mau di ini karena bagi saya itu justru dari sini kita membuka gitu ya, pemikiran-pemikiran yang lain berpikirnya gimana gitu. Jadi yang nggak bisa kita tidak ada, saya mau akan lanjutkan dengan yang pertanyaan ini. Nah ini
si Jane ya. Kita boleh baca dulu gitu ya soalnya, kita jelaskan ke siswa kita sampai dia menangkap idenya gitu. Kalau saya gitu ya, karena ini panjang kan kata-katanya. Kalau boleh kita suruh juga ya siswa kita yang bisa kita suruh baca itu. Kamu ngerti nggak soalnya apa? Nah, bisa gitu juga ya. Tapi saya kalau saya suruh itu biasanya banyak jadi ketakutan apa bagaimana, jadi nggak mau masuk kelas. Karena kalau kelas saya tuh suka disuruh-suruh gitu ya, ada ketakutan itu ya murid-murid. Tapi makanya bagaimana caranya membuat ini akhirnya mesti susun strategi gitu ya. Ya udah saya baca dulu, saya berikan ini komen sampai dia tertarik dulu. Jadi sambil baca kita sambil mereka berpikir gitu ya. Nah ini kalau saya cara bacanya saya bilang ini ini permainan ya. Kenapa setiap ini kita sebetulnya dalam hidup kita tuh banyak bermain gitu ya, permainan. Jadi pakai komputer. Komputernya ini akan memilih. Nah, di sini ada satu ya, memilih. Ya. Memilih dia dari 5 memilih bunga ya. Warnanya yang tersedia ini biru, yang tersedia ini udah pasti ada biru, oranye, pink. Terus pilihan warna yang tidak berubah selama satu permainan. Pilihan warna-warna itu tidak berubah. Jadi ini selalu ada ya maksudnya. Biru oranye, pink. Pilihan warna-warna itu dia berubah sama satu permainan. Jane harus menebak warna-warna itu. Lalu Jane menebaknya dan oleh komputer kuntum-kuntum yang warnanya berhasil ditebak segera ditampilkan, mengembang. Dan yang belum berhasil ditebak ya tetap ditampilkan sebagai kuntum seperti yang kita sudah tahu. Nah ini kalau kita lihat ya, ini pilihannya benar. Ini mengembang. Dia mengembang. Nah kan tadi ada orange, pink, biru ya. Yang paling tetap kan orange, pink sama biru. Ada orange. Ini tebakan yang pertama, dia mengembang. Kok ada biru sama orange ya? Jadi ini ada warna apa aja nih? Pokoknya biru sama orange. Ini hasil tebakan yang pertama. Jadi sekarang yang kedua ya. Ini masih hubungan sama ini. Jadi yang kedua ini tampilannya seperti ini. Warna apakah yang dipilih oleh komputer? Maksudnya warna apa ya? Nah, komputer ini milih warna apa? Maaf. Yang dipilih oleh komputer untuk kuntum-kuntum bunga tersebut. Kira-kira soalnya agak sulit juga ya, saya jelasinnya juga menjelaskannya ya, gimana ya caranya. Jadi dia ada gambarnya, ditampilkan mengembang, sebelum dikembangkan kuntum gitu ya. Jadi ini ya, ini kalau ini udah berkembang ya, berarti ini udah gitu. Yang ini, yang udah ditebak, berarti ini warnanya pink. Nah kok berubah gitu ya sini ya. Di sini pink, di sini biru, tebakan kedua sini orange. Warna apa yang telah dipilih komputer untuk kuntum-kuntum tersebut gitu? Ini juga belum ini, bisa dipahami nggak? Jadi kadang-kadang kalau soal itu kita lihat kalimatnya ada juga. Warna apa nih? Silakan kalau ada yang Bapak Ibu yang mau jawabnya. Biru sama pink, Pak. Biru sama pink. Alasannya kenapa biru sama pink? Alasannya di sini kan hanya ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan ya Pak. Ada warna biru, orange, sama pink. Iya. Pilihan pertama si Jane memilih untuk bunga kedua pink dan itu gagal. Dan itu salah, makanya dia nggak mekar kan.
Di gambar kedua dia pilih orange dan itu masih belum mengembang, berarti kemungkinan warna terakhir hanya ada warna biru. Oke. Untuk bunga yang keempat, Jen pertama milih warna orange, lalu selanjutnya warna biru. Berarti kan satu pilihan yang belum dipilih hanya warna pink. Jadi menurut saya yang kedua itu biru, yang keempat itu pink, Pak. Ya. Jadi yang ditampilkan itu ya kalau dia tadi jadi yang ininya pink ya sini ya. Biru sama pink. Kalau ya, karena dia udah mengembang kan tadi yang orange tadi ya di situ ya. Saya alasannya warna-warna untuk yang kedua ini kan tadi kan dia itu hanya boleh pilihan sesendiri biru, oranye sama pink. Biru, oranye sama pink. Biru, oh iya. Biru, oranye sama pink ya tadi ya. Ya. Karena oranyenya udah ada ya, jadi yang dipilih sama komputer itu karena udah ada di sini, hingga biru sama yang pink yang apa tadi yang belum ada. Oke, sampai situ ada yang pertanyaan? Saya masih belum ini benar ya, karena saya lihat tadi alasannya tadi ya di situ katakan itu. Karena di sini kita lihat di sini apa pola yang mau diperhatikannya. Jadi kalau kita lihat, jadi kalau yang berhasil ditebak gitu ya, berhasil ditebak dia akan tetap gitu ya, berhasil ditebak akan tetap ada ya. Kalau di situ kan ada satu lagi ini, kalau dia berhasil ditebak gitu, ada. Jadi dia menebak ya, berhasil ditebak segera ditampilkan ya. Jadi ini kan berhasil ditebak ya, dua. Blue ini ya satu ya tadi ya sebelumnya. Ini yang menjadi persyaratan lagi ya yang diketahui. Ya, kalau berhasil di sini ada kata berhasil. Lalu jadi menebaknya oleh penulis. Warnanya yang warnanya berhasil ya, warnanya berhasil tebak ini. Jadi kan warnanya yang berhasil kan dia kan milihnya kan cuma pilihannya cuma biru, oranye kan. Biru oranye. Nah, warnanya berhasil ditebak maka dia akan segera ditampilkan. Dan yang belum dia berhasil ditebak ya, ini tadi kan dia kan punya oranye, ini belum berhasil ditebak ya, oranye, pink sama oranye. Nah, ya kan? Ini belum berhasil ditebak nih, ya ini udah berhasil. Nah, sekarang tinggal di sini penampilan kedua adalah tinggal tebakan pertama. Terus kedua kalinya ditampilkan di sini ya tadi kan ada tadi kan yang ini belum berhasil ditebak ya ini. Ini belum berhasil, ini yang oranye, pink sama ini. Ya, katanya apa? Yang dia ditampilkan seperti kuntum. Itu hasil tebakan pertama. Ya. Tadi dia tebaknya tadi apa? Biru, oranye sama pink gitu ya. Nah, yang ditebak yang hasil yaitu biru sama oranye. Nah yang ini ya, ini kenapa setelah itu mendapat kesempatan kedua dia tadi biru sama oranye ya, biru sama oranye, birunya tetap muncul, jadi biru diambil yang apa tadi yang mengembang apa di situ ya kan kita lihat. Ini kalau dilihat kan dari sana kan biru sama ini udah ada, tapi di sini adalah tambah satu lagi pink ya. Jadi oranye sama biru udah ditebak gitu ya, oranye sama biru tetap ya, biru oranye, tiga warna itu. Jadi yang dipilih komputer, warna-warna apa yang di komputer tadi adalah biru yang sama yang pink tadi. Gitu. Nah, gimana? Bisa dipahami? Itu masih bingung? Ya, kita lewatin aja dulu. Ini adalah bagian-bagian yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, sebelum saya mau lanjutkan lagi, Pak Johannes. ya silakan.
karena ini kan soal SMP kebetulan saya SMP jadi tahu ini ya. Karena memang kalau dipenggal seperti ini dan pertanyaannya pun memang juga warna-warna apakah yang telah dipilih komputer itu aja sudah menjadi kebingungan kita juga. Karena di sini kan yang memilih itu kan si Jane bukan si komputer begitu ya. Jadi bingung juga. Maunya itu apa gitu. Kecuali kita berikan option. Waktu itu kan ada optionnya kan. Nah kalau ada optionnya baru bisa menebak begitulah ceritanya. Kalau seperti ini kan mau kemana gitu kan masih. Ya ini saya juga lihat ada dua ya, ada dua ini antara si Jane sama si komputer ini ya. Ini saya juga mesti tanya juga nih sama yang buat soal nanti. Dianya mau kemana gitu ya arahnya ya. Betul Pak ya. Nah, kita lewat dulu yang ini ya. Saya juga agak susah juga sih tadi. Kok si Jane jadi si komputer gitu ya? Kan padahal kan yang menebak gitu. Apa ininya si komputernya? Jadi gini ya. Jadi sini ada dua ya. Mungkin kadang-kadang kita disuruh gitu ya main tebak-tebakan atau kita mau di sini ya. Nah di sini saya bandingin ya. Di sini ada si Jane. Ini komputer. Ini ada dua ini ya, dua Jane itu gimana, komputer itu gimana gitu ya setidaknya. Ini ada kita pakai dua perbandingan. Gitu. Nah, dia itu Jane menebaknya. Nah, jadi begini Pak, kalau ini kan di komputernya udah ada nih ininya apa gitu. Jadi si Jane itu menebak apa yang ada di isinya si komputer. Ya. Tapi cuma ada 3 syaratnya. Biru, oranye, sama pink. Ya. Nah, yang ini saya nggak tahu pink ini kenapa yang dia sebenarnya warnanya berhasil ditebak segera ditampilkan. Warnanya berhasil ditebak sampai ditampilkan. Ya. Kalau ini warnanya yang ditebak yang mana ya, oranye, pink, ini yang ditebak ya, ini tebakannya dia. Apakah ini tebakannya? Kan cuma udah 3, oranye, pink, blue, ini. Jadi kalau saya masih ini dulu ya, coba. Ya kan di sini kan oranye, pink, blue, oranye sama oranye. Ini kan ada 3 kan, sedangkan yang mekar ini yang ini blue sama si oranye yang ini gitu. Ini juga jadi permainannya ini cara nebaknya ini kenapa ya yang di komputer itu keluarnya ini tidak ditampilkan ya. Sebenarnya komputernya keluar ini pink sama ini. Si Jane itu tadi dia nebaknya apa gitu ya. Oh ya, udah jelas Pak, udah. Udah jelas ya? Oke. Jadi si Jane nebaknya berarti sudah mulai. Berarti yang dikuntum itu adalah pink, ya. Biru, pink, biru, pink, biru, pink. Ya. Oke. Ini memang kalau kita bingung silakan ya ditanya aja, nggak apa-apa. Bukan berarti kita mau ini, maka kadang-kadang kita membaca ini aja persepsi beda-beda. Nanti kita akan bertemu ya sama siswa-siswa kita. Silakan Bapak Ibu dicoba ya ke sekolahannya, bukan sekolah, ke siswa-siswanya gimana setelah ini gitu ya. Kita langsung aja gitu ya. Mungkin setelah pelajaran kita selesai. Ya sekitar 10-15 menit atau juga bisa dikasih PR mereka, nanti besok kita bahas bagaimana itu silakan. Bisa seperti itu juga ya, mungkin mereka nanti akan berdiskusi sama temannya sampai cari gimana sampai menemukan, atau bisa jadi juga dia searching di internet, di Google, apa itu banyak ya kejadian itu. Silakan aja, mulai aja, nanti pas itu kita tanya alasan dia ngerti nggak, kalau ngerti seperti itu. Ya kalau ngerti dia akan jawab. Pak Yohanes? Ya.
Silakan. Ya, saya tertarik dengan soal yang bunga tadi, Pak. Iya, kenapa ya Pak? Kalau misalkan soal yang bunga ini dimodifikasi seperti ini, jadi kita tidak memberikan tidak memberikan gambar tebakan pertama, tebakan kedua, kita nggak memberikan itu. Ya. Pertanyaannya kita ubah seperti ini, berapa minimal tebakan yang bisa dilakukan untuk bisa membuka semua kuntum? Bagus. Ya. Bisa menjadi satu soal yang seperti ini, Pak. Iya, bagus. Ya, betul Pak. Bisa itu dimodifikasi ya. Ini menarik juga jadinya ya, mereka nanti challenge-nya lebih ini lagi ya. Udah dia pakai hitung-hitungan juga ya nantinya. Bisa Pak, boleh Pak nanti dibuat Pak, soalnya nanti pertanyaannya seperti apa kita uji coba juga ya dengan Bapak Ibu yang lain. Kira-kira ada. Terima kasih Pak. Mungkin ada lagi, boleh silakan nanti kita dimasuk ke, silakan aja ditulis di forum diskusinya atau mau dimasukkan ke kalau udah bisa jadi file, kita bisa folder. Kalau masih bisa tulis, masih merupakan konsep, ditulis, kita masih bisa diskusi di forum diskusi. Silakan ya Pak, Bapak tadi udah itu, besar namanya. Nah, ini yang udah ada, berarti kita sudah coba ya 2 soal yang jawaban sini, yang 3 soal tadi kita udah dapat pengertian di sini juga. Memang inilah ya kesulitan ya, kita sulit ini, jadi banyak juga ya udahlah gitu ya. Akhirnya nggak berkelanjutan gitu. Nah ini kita harapkan jangan sampai terjadi begitu ya. Kalau kayak seperti yang 2013 biasa bukan membanding-bandingkan. Kalau kita lihat ya nanti jangan sampai kejadian di lapangan ya, karena di lapangan kita nggak tahu udah diterapkan langsung dari Dikbud atau bagaimana, jangan sampai gitu. Keinginannya yang ini gini ya. Coba dulu gitu tes dilihat gimana dengan guru kita. Kelihatannya dari respon dari beberapa kota apa gimana yang sudah kita dengar ya dari Bu Inge tadi juga barusan ke Kepulauan Riau gitu ya. Di Kepulauan Riau juga mereka juga udah ini juga ya semangat gitu ya. Kita semangat dulu gitu. Jadi jangan langsung di drop dari atas. Kemauannya gini. Aku kan ini kurikulum computational thinking, mentang-mentang menterinya bekas orang dari Gojek, begitu jangan sampai gitu. Ini nggak mau, walaupun dia merasa ya kepengen semua bisa itu ya, bisa mikir secara ini. Ya itu masih pelan-pelan ya, nggak bisa langsung juga. Ya. Jadi ini udah banyak ini juga. Nah, saya melantur kemana-mana. Kita mau lanjutkan lagi. Di sini ada soal lagi seperti ini. Dan di sini banyak ya modal-modalnya. Mungkin ini udah jadi kemarin waktu itu udah di sebagai pretest ya, tes ya kemarin ya sudah dites sama Bapak Ibu. Saya lihat hasilnya juga bagus ya. Hasilnya baik dan semuanya. Ternyata nanti kita akan coba lagi ya, membahas lagi ya. Nah sampai sini apa ada pertanyaannya? Saya udah selesai. Nah, saya kembali lagi ke ini ya, ke yang ya ini ada ini ya. Jadi ini ada slide yang seperti ini. Usulan nih buat religious education gitu ya. Aplikasi computational thinking di dalam humanity ya, kemanusiaan gitu ya, berhubungan dengan manusia. Ini ada satu lagi, misalnya kalau buat dekomposisi, ini pertanyaan, according to the Bible, how was the world created? Nah, ini pelajaran dekomposisi yang mungkin di Kejadian 1 ini. Itu dia di dekomposisinya ada. Nah, ini satu. Dia kasih usulan gini, cerita. Nah, tapi ya kurikulumnya seperti apa? Bagaimana kita bisa sisipkan? Dia bisa sisipkan nih. Katanya kalau model seperti kita ini masuk ke dekomposisi. Sebetulnya secara tidak langsung kalau waktu kita mengajar gitu ya, ini sudah sebenarnya 4 itu tadi ADP ya, dekomposisi, pattern recognition, apalagi abstraction sama algoritma desain itu sudah kita lakukan tanpa secara tidak sadar gitu ya, kita membuat soal. Ya. Cuman ini kita akan lebih di computational thinking itu. Tujuannya untuk apa nih kita belajar lagi, pakai lagi nih metode ini. Tujuannya ya itu untuk kita makin negaskan gitu ya ke siswa kita ya bahwa nih ada yang pola-pola seperti ini ya.
Ini kalau kamu berpikir seperti ini, kamu sedang dalam computational thinking, kamu sedang melakukan dekomposisi. Nah, seperti itu. Nanti apakah itu, ini bukan maksudnya dibikin program ya, mau dibikin program, dibikin coding atau gimana, bukan gitu. Nah, nanti kita bikin apa, coding apa, ya nggak apa-apa juga ya kalau dia bisa sih. Oke, tapi nggak tujuannya ke situ ya. Maksudnya pola berpikirnya ya, jadi ya. Thinkingnya ya, jadi saya pegangkan thinkingnya. Memang tujuannya sih kalau ada yang bisa sampai melakukan coding itu bagus gitu ya. Nah, saya lihat pasti ya bisa gitu kalau mereka tertarik dengan coding. Nah, ini yang untuk satu lagi yang kita tadi dekomposisi, pattern recognition misalnya. What are the key comparison of world religion? Jadi ini di dunia ini banyak agama ya, banyak agama yang menjadi key-nya, kata kuncinya itu apa gitu. Ini maksudnya apa? Pattern-nya. Jadi dia menemukan pola. Gitu. Setiap agama itu mengajarkan apa? Gitu. Ini kan ada beberapa agama ya. Yang ini gambar apa nih? Ya, yang ini dari Muslim ya. Kalau ada simbol-simbolnya ini Yunani ini nggak tahu nih. Agama Yahudi kali ya. Israel apa? Ini ya Israel. Ini saya nggak tahu nih simbol-simbolnya. Saya tahu ini. Nah ini bisa ya. Key comparison-nya apa? Saya kebaikan gitu. Itu mereka bisa diajarkan di situ namanya pattern recognition. Jadi dia di situ bisa mengenalkan pola setiap agama itu yang diajarkan apa, gitu ya. Jadi belajar agama kita nggak melihat ini, kita melihat juga dengan agama-agama lain, agama-agama dunia itu yang ada, key-nya apa tuh, kuncinya gitu. Jadi ini, itu. Yang kedua, yang berikut adalah abstraction. What are the key argument to prove kurang jelas kali ya kalau saya baca. Key argument to prove the existence of God. Ya, jadi kata kunci ya kuncinya untuk membuktikan keberadaan Tuhan itu apa. Jadi dia kalau dia sudah menggambarkan Tuhan itu bla 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 semuanya, kuncinya apa yang bisa kamu lihat? Bahwa itu membuktikan bahwa itu Tuhan itu ada. Ya, key argument. Jadi dia mengabstraction kan banyak kan Tuhan bilang begini, Tuhan begini. Key-nya apa di situ? Nah itu di absen dia maksud apa itu? Ya, misalnya agama Kristen bilang God is God, God is love, apa kayak gitu ya, seperti itu. Tuhan adalah kasih, dan itu bisa di-explore mereka. Kenapa? Karena dia kasih kepada saya dan sebagainya. Nah ini juga kalau algoritma, create a step by step guide for Muslim prayer. Ini buat agama Muslim ya. Ya. Jadi ini adalah algoritma. Kalau yang Muslim kan kalau bersembahyang kan ada tahapan ya, harus ambil ini segala macam. Itu juga bisa jadi algoritma. Masuk algoritma. Kalau Kristen apa algoritmanya? Kalau saya misalnya di GKI itu udah ada algoritmanya ya. Algoritmanya ya apa ya? Pasti Bapak Ibu yang kalau di GKI udah paham ya. Algoritmanya pertama apa dulu? Pertama itu khotum apa ya? Bukan khotum namanya apa sih? Ya pendeta itu terus menyanyi, terus berdoa, terus apalagi deh. Nah itu udah algoritma, udah pattern, bisa pattern juga sama algoritmanya, langkah-langkahnya seperti itu. Nanti khotbah sampai apa, nah itu udah bisa dihafal gitu. Nah itu juga bisa ya mahasiswa kita terangkan. Itu bagian dari algoritma. Ya mungkin di yang gereja lain beda ya, kalau yang kayak di gereja karismatik ya beda lagi gitu ya, punya algoritmanya beda. Nah, nanti ini bukannya kita membandingkan apa, tapi kita melihat bahwa setiap orang itu punya algoritma, gitu, punya pola, gitu, punya tahapan-tahapan, gitu ya, untuk melakukan ini gimana, apa dulu, itu terserah, gitu ya, maksudnya bukan terserah, maksudnya mereka udah punya pola gitu, jadi kalau kita mau jangan diganggu gugat gitu, maksudnya nggak boleh dong, mesti ini dulu, nah itu nanti jadi perdebatan, bukan itu ya, jadi kita maksudnya melihat bahwa setiap yang kita lakukan itu ada aturannya, ada polanya. Apa dulu yang mesti kamu kerjakan gitu ya. Misalnya kalau mau belajar yang mana dulu gitu ya. Belajar ini dulu. Jangan yang langsung mau ngerjain soal susah-susah tapi ininya nggak tahu rumusnya apa, pola-polanya seperti apa. Yang tadi juga kan kalau tadi dia langsung kalau yang di CP itu kita langsung kasih soal. Karena dia kasih soal. Kenapa dia teorinya ya karena teorinya udah ada gitu ya secara ini ya. Teorinya itu tadi yang dari atas itu gitu. Ya tadi yang saya bilang. Teorinya dia udah ada tinggal mengerjakan gitu. Nah, itu
kreativitasnya. Jadi kita memancing kreativitas. Nah ini juga bisa ya kita pancing gitu ya kreativitas mereka. Gimana gitu kalau kamu menemui kesulitan gitu ya, kita bikin algoritma gitu. Gimana kalau kamu mempunyai kesulitan gitu tentang hal ini, apa aja yang kamu harus lakukan, langkah-langkahnya apa gitu, step by step-nya. Create step by step. Jadi yang 4 poin ini yang di sini, ini ada geografi juga, sejarah segala macam, dia punya ini tadi saya sudah share juga. Ini bisa menjadi bagian Bapak Ibu ya buat dilakukan nanti. Nanti kita lihat lagi kurikulum yang saat ini. Silakan kalau nanti tadi modifikasi yang tadi soal-soal yang tadi kita lakukan dan juga dicoba ke 10 soal itu, besok minggu depan kita akan melihat gitu hasil dari modifikasi Bapak seperti apa gitu Bapak. Jadi sudah ada ya Bapak Ibu yang udah Bapak yang udah tadi saya nggak bisa ngelihat ya namanya karena ini Pak apa tadi Pak Yopi ya Pak apa tadi Saras yang menyatakan soalnya udah mau dimodif, tolong ya nanti dicoba di kelas gitu, yang ambillah 10 menit, 5 menit, atau bikin PR apa gimana, silakan mereka ini, ya jadi nggak mengganggu mata pelajaran kita ya, karena kita kan dalam rangka kita masih survei gitu ya, bukannya kita membuat mereka kerja program, kita ini masih survei gitu, masih penjajakan. Diharapkan sih dengan pelatihan-pelatihan ini ya, karena ini cukup masif juga ya kalau dibilang pelatihannya itu cukup masif sampai ke kota-kota yang ketiga T ya, tadi ada yang ke Kepulauan Riau sama ini kalau saya ikuti ya secara bergerak. Jadi ini kan namanya gerakan ya, gerakan pandai ya, jadi dia bergerak gitu ya, bukannya suatu instruksi. Jadi kalau gerakan tuh berdasarkan keinginan sendiri gitu, bukan berdasarkan paksaan gitu, karena keinginan. Dan saya juga buat mengajar ini juga keinginan saya juga, karena kalau lihat tugas dosen yang lain juga banyak gitu, tapi keinginan kita untuk memajukan pendidikannya sampai ke computational thinking belajar. Kalau dia tadi seperti selalu saya bilang, kalau nanti siswa ini udah bisa computational thinking, nanti pas mau masuk pelajaran yang di informatika tuh mereka tuh penyelesaiannya langsung ngegas gitu maksudnya ya, tinggal ini ya. Kalau ini agak tersendat-sendat saya pikir ya, ulang lagi. Nah, ini kita udah bisa satu bahasa. Nah, mudah-mudahan ya semoga ya kita berdoa juga dengan ini ya bisa menjadikan generasi kita yang mendatang lebih baik. Bukan jadi yang kita sayangkan kan sekarang kita hanya jadi konsumen produk-produk informatika gitu ya, informatika. Yang untuk menciptakan yang baru nih masih diharapkan gitu ya. Kita harapkan juga ya, saya selalu dorong mahasiswa saya mencari ide-ide yang out of the box gitu, yang di luar yang ada sekarang ini. Itu aja sedikit yang sedikit, udah banyak juga mungkin jadi kejenuhan. Silakan kalau ada yang mau ditanggapi, ya kalau nggak ini saya banyakkan ngomong ya. Ya mau ini aja. Atau ada usulan? Nah. Jadi ya sampai sini sampai sini aja. Kalau tidak ada pertanyaan akan saya akhiri sampai sini, sampai jumpa lagi minggu depan ya. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat sore, selamat beraktivitas untuk yang lain. Terima kasih Pak. Selamat. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Yohanes. Terima kasih Pak.